In progress. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi structure sudah lewat ya. Tapi latihannya saya harap tetap dilakukan karena kalau nggak latihan nanti takutnya lupa. Oke, jadi langsung saja kita ke listening. Jadi hari ini kita akan belajar listening yang bagian pertama ya. Karena listening itu nanti ada 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 parts. Oke, teman-teman, yaitu part A, part B, sama part C. Nah, part A itu namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B long conversations atau dialog panjang. Dan part C namanya long talks atau monolog gitu ya. Nah, setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban antara A, B, C, D. So you don't have much time, oke? Okay? Nah, hari ini kita fokus dulu dengan structure, I'm sorry, I mean listening yang bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Nah, di nomor 1 sampai nomor 30 nanti, teman-teman di setiap nomornya akan mendengarkan percakapan antara dua orang, jadi si A dan si B gitu ya. Nah, cewek cowok atau cowok cewek biasanya. Yang mana nanti si A ngomong sesuatu, diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, kalau di tahun 2023, terutama 2023 awal ya, listening itu soalnya tidak ditulis. Jadi hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Cuman di tahun 2024 ini sejak Januari kemarin saya tes di listening ini lebih mudah teman-teman karena soalnya ditulis. Jadi teman-teman bisa memprediksi dari sambil mendengarkan nanti sambil membaca soalnya itu bisa memprediksi jawaban A, B, C, D-nya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman eh, buru-buru untuk tes gitu ya. Maksudnya tesnya ini nanti dalam waktu dekat tidak disarankan dengan cara itu. Seperti itu karena memecah konsentrasi gitu teman. Jadi sambil mendengarkan teman-teman harus sambil membaca kan. Jadi memahami yang diucapkan sambil memahami yang teman-teman baca itu lumayan sulit gitu seperti. Jadi kalau misalkan teman-teman belum terbiasa dengan listening ini, saran saya dengerin dulu percakapannya, kemudian nanti baru ketika pertanyaannya mau dibacakan atau dua orang ini selesai ngomong, baru teman-teman baca pilihan A, B, C, D-nya. Seperti itu. Oke, dan membacanya harus cepat teman-teman karena waktunya cuma 12 detik gitu ya. Nah, nanti si A itu nanti akan start conversation atau memulai percakapan yang mana otomatis itu nanti yang akan membawa maksud atau notion. Jadi maksudnya itu dia pengen apa? Gitu ya. Apakah minta persetujuan, apakah minta bantuan, apakah menawarkan sesuatu, apakah dia curhat tentang masalahnya dan banyak sekali untuk konteks percakapan part A ini. Nah, terus si B itu nanti akan merespon atau responden gitu ya. Nah, merespon otomatis karena dia yang nanti yang merespon, dia yang membuat keputusan dari percakapannya. Nah, karena dia yang membawa keputusan dari percakapannya, kebanyakan jawabannya ini bisa kita kenali dari apa yang diucapkan sama si B. Jadi maksud saya teman-teman harus fokus pada pembicara kedua. Walaupun jangan ketinggalan pembicara pertama ya, teman-teman. Karena sering banget pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan istilah namanya idiom atau ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata. Jadi harus kita sambungkan dengan yang diucapkan sama si A. Contoh gini, misal teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Terus saya jawab, aduh perutku udah mau meledak. Nah itu bukan benar-benar perutnya mau meledak ya teman-teman atau ada bom di perutnya. Tapi maksudnya adalah apa namanya orang kedua tadi atau yang saya tadi itu maksudnya sudah kenyang, udah nggak muat lagi dimasukin makanan. Nah itu yang dimaksud dengan idiom. Jadi nggak bisa langsung kita tarik seperti apa yang diucapkan gitu ya. Atau bisa dibilang maknanya itu tersirat atau eksplisit gitu ya. Nah, kemudian hati-hati dengan distraktor. Distraktor itu pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Jadi biasanya teman-teman, satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan sama si B, itu nanti akan ditulis di pilihan A, B, C, D. Entah yang bunyinya sama atau yang kata itu. Tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena satu kalimat utuhnya itu menceritakan hal yang berbeda dengan yang diucapkan sama si B. Memang ada satu kata, dua kata yang diucapkan sama si B, tapi kalimatnya itu seutuhnya itu menceritakan hal yang salah. Maksudnya yang berbeda gitu ya. Nah, sedangkan jawaban yang tepat itu seringkali menggunakan yang namanya paraphrase atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan sinonim gitu ya. Jadi menggunakan padanan kata, tapi maksudnya gini, kata yang lain tapi memiliki padanan kata atau kesamaan makna maksud saya.
gitu ya, atau sinonim tadi. Nah, jadi intinya sama tapi kata-katanya beda, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, jadi nanti kita langsung praktek saja. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya sepertinya. Baik, kalau gitu kita langsung praktek aja. Seperti biasa, nanti teman-teman kirim jawabannya di chat, jangan takut salah ya. Silahkan dicoba dulu, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Baik, ada jawaban, oke, I think it's B, right? So, Bravo, Charlie, oke, antara Bravo atau Charlie gitu teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu teman-teman. I'm sorry, that's structure, I'm sorry. Kita dengarkan dulu ya, kembali dengan skripnya. Mari teman-teman, mohon maaf terbawa kelas sebelumnya tadi. Oke, silahkan. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngajak atau ngasih undangan gitu ya. Jadi dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Jadi maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan saya di hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek bilang, "I wish I could, but I'm having dinner at my brother's." Jadi saya harap, nah kalau pakai wish itu berarti kebalikannya teman-teman. Kalau dia bilang, "I wish I could," saya harap saya bisa. Nah, berarti dia nggak bisa. Oke. But I'm having dinner at my brother's. Jadi si cewek ini alasan nggak bisa ikut karena dia ada acara makan malam bareng di rumah atau di tempat saudara laki-lakinya. Nah, terus apa yang akan dilakukan sama si cewek di hari Jumat nanti? Nah, dia lebih mengikuti atau lebih ikut acara yang dia sudah setujui sebelumnya ya, yaitu makan malam di tempat saudara laki-lakinya. So the right answer to this question is Charlie ya. Eat at her brother's. Maksudnya eat di sini having dinner tadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Okay, thumbs up. So the answer is, let's see your answers guys. I see that everybody picks Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silakan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia tanya, do you need a hand with those boxes? Dan do you need a hand itu juga expression ya atau idiom teman-teman. Artinya bukan apakah kamu perlu tangan gitu. Maksudnya dia, apakah kamu perlu bantuan dengan kotak-kotak itu? Kemudian si cewek menjawab, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Kotak-kotaknya kosong. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. The woman does not need any help. Si cewek tidak perlu bantuan apapun. Oke, good job. Next, number 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Alpha, Bravo, Charlie. Oke, kita cek, kita dengarkan kembali ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply?
Oke, jadi si cewek bertanya, "Do you want the windows open or closed?" Apakah kamu ingin jendelanya terbuka atau tertutup? Kemudian si cowok bilang, "I almost always prefer fresh air if possible." Jadi saya selalu ingin, eee, udara segar gitu ya, maksudnya udara terbuka gitu ya, jika boleh atau jika memungkinkan. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti dia minta jendelanya itu dibuka ya. So the right answer to this question is alpha. He'd like to have the windows open. Si cowok, he kan, si cowok lebih memilih atau lebih suka supaya jendelanya dibuka saja. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, saya lihat ada jawaban alpha dan juga bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia nelpon, dia bilang, "Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in." Jadi, halo, ini Mark Smith yang lagi nelpon gitu ya. Nah, saya nelpon untuk mencari tahu apakah tes darah saya itu sudah ada hasilnya keluar gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, "Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow." Jadi, Dr. Miller baru mengirimkan hasilnya ke lab itu tadi malam. Jadi paling cepat, hasil-hasil itu, dikembalikan lagi ke situ, itu besok. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek pertanyaannya gitu ya, what does the woman mean? Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya mungkin siap besok atau mungkin bisa dilihat besok gitu ya. Oke, nice jawabannya alpha, lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban alpha, semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Baik, jadi si cowok dia bilang, "I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there." Jadi, saya perlu ngomong dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, katanya kamu tinggal di sana, katanya kamu dulu tinggal di sana ya. Nah, kemudian si cewek bilang, "Oh, but I was really young at the time." Oh, tapi aku benar-benar masih kecil banget pada waktu itu. Nah, what does the woman imply? Apa yang si cewek maksud? Berarti maksudnya mungkin si cewek tidak ingat banyak hal mungkin gitu ya, karena dia bilangnya masih sangat kecil gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek tidak ingat banyak tentang Portland karena dia dulu waktu di Portland itu masih kecil banget gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke nomor 6, silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, ada jawaban alpha, bravo, dan juga delta. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu, Number silakan. 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, "Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow." Jadi, apakah kamu harus memainkan musik itu sangat kencang? Nah, saya ada tes besok. Nah, kemudian si cewek bilang, "Sorry, I didn't realize you were studying." Maaf, tadi aku
tahu kalau kamu lagi belajar. Nah, pertanyaannya, what will the woman do? What will the woman probably do? Apa yang akan si cewek kemungkinan lakukan? Nah, karena dia menyesal, dia minta maaf, pastinya musiknya dikecilin ya, teman-teman. So, the right answer to this question is alpha. Yeah, that's right. The answer is alpha, teman-teman. Turn down the volume. Jadi mengecilkan volumenya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semua menjawab Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bareng. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Jadi, Pam, aku nggak tahu, aku nggak ngerti masalahnya. Ada apa gitu maksudnya ya? Eh, kamu kan sudah tahu selama berbulan-bulan kalau laporan ini itu harusnya paling lambat itu hari ini. Nah, kemudian si Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Jadi, saya tahu, tapi saya takut saya perlu beberapa hari. Nah, another itu dipakai untuk jamak. Kalau misalkan kata bendanya waktu boleh, teman-teman. Oke, jadi waktu, jarak, atau uang. Itu boleh pakai another walaupun jamak. Misalkan another few days. Ini ya. Ini waktu, contohnya jarak. Another few kilometers. Itu boleh. Atau uang. Another few rupiahs misalnya. Itu atau another 100 rupiahs. Itu boleh, teman-teman. Itu khusus untuk 3 itu tadi ya, kata benda tadi. Jadi walaupun dia jamak boleh pakai another. Yang pertama waktu, kata benda waktu. Yang kedua kata benda jarak. Yang ketiga kata benda uang. Seperti itu. Nah, selain itu kalau jamak harusnya pakai other ya. Jadi datanya itu ternyata lebih sulit untuk dijabarkan daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek perlu waktu lebih ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. She needs more time to finish the report. Si cewek perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikan laporannya. Oke, well done. Next, number 8. Silakan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis, teman-teman. Ada jawaban Alpha dan juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, jadi si cewek bertanya ya, dia bilang, so how are you getting along with Debbie's cat? Gimana sejauh ini kamu berbaur dengan kucingnya Debbie? Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian si cowok menjawab, well, she never comes when I call her. She spills her food and she sheds all over the place. And I can't wait till Debbie gets back. Jadi kucingnya, jadi she di sini ini kucingnya Debbie ya, berarti kucingnya cewek, teman-teman. Jadi kucingnya Debbie itu nggak pernah datang ketika saya memanggilnya. Nah, dia menumpahkan makanannya, kan nggak mungkin kalau Debbie menumpahkan, maksudnya jadi kayak binatang gitu ya. Jadi she-nya ini bukan Debbie, teman-teman, tapi si kucing. Jadi dia itu menumpahkan makanannya. Dan dia, sheds ini bisa diartikan merontokkan bulu gitu ya. Dia ini merontokkan bulu di mana-mana. Nah, jadi si cowok ini harus bersih-bersih terus gitu ya. I can't wait till Debbie gets back. Aku nggak sabar sampai Debbie pulang. Aku nggak sabar Debbie pulang gitu ya. Nah, what does the man imply? Apa yang si cowok maksud? Berarti si cowok ini udah nggak tahan gitu ya intinya, teman-teman. Yeah, that's right. The answer is alpha, teman-teman. Ya. The cat is a lot of trouble. Be careful of Charlie. Jadi hati-hati dengan yang Charlie karena
He doesn't get along with Debbie. Si cowok itu tidak berbaur atau gimana ya, get along itu tidak baik-baik saja sejauh ini dengan Debbie. Nah, bukan dengan Debbie-nya ya yang dimaksud di percakapan ini tadi, tapi lebih ke Debbie's cat atau kucingnya Debbie. Jadi nanti nggak jawab kalau yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Masa si cewek bilang, gimana kamu dengan kucingnya Debbie? Terus si cowok menjawabnya, saya nggak baik-baik saja dengan Debbie. Kan nggak menjawab, teman-teman. Jadi itu bukan yang Charlie jawabannya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke number 9, teman-teman. Silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia kayak ngeluh gitu ya, teman-teman. Dia bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. Jadi jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi, benar-benar membuatku marah gitu ya. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Jadi saya nggak sampai saya tuh nggak tahu jam berapa bis ke Cleveland itu berangkat. Nah, si cewek jawabnya simple. Why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu tanya aja ke loket tiket? Suruh nanya ke bagian tiket itu ya, teman-teman. Nah, what does the woman suggest the man do? Apa yang si cewek sarankan untuk si cowok lakukan? Nah, jawabannya paling tepat berarti adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ask for information about the departure time. Jadi meminta informasi mengenai waktu keberangkatan. Depart itu berangkat, departure itu keberangkatan. Kata bendanya gitu ya. Di sini sebagai penjelas kata benda time. Oke, nice. Jawabannya Charlie. Lanjut ke number 10. Silakan teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, sudah habis waktunya dan saya lihat semua menjawab bravo ya. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu, silakan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia cerita ya, dia bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still alright to eat? Jadi, aku beli ikan ini tadi pagi untuk dimasak untuk makan malamku. Nah, tapi kelihatannya udah nggak segar lagi. Menurutmu, apakah baik-baik saja atau apakah nggak apa-apa kalau misalkan dimakan? Nah, kemudian si cewek bilang, let's take a look. Oh, if I were you, ini pengandaian teman-teman, tipe kedua ya. Jadi yang berkebalikan dengan fakta. Jadi if I were you, to be yang dipakai selalu to were, apapun subjeknya, walaupun I, walaupun he gitu ya. Jadi if I were you, I wouldn't even think of it. Jadi mari kita lihat. Oh, jika saya adalah kamu atau seandainya saya adalah kamu, kan nggak mungkin saya jadi kamu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan conditional tipe 2. Jadi sesuatu yang udah nggak mungkin dilakukan atau berkebalikan dengan kenyataan, gitu ya. I wouldn't even think of it. Aku bahkan tidak akan mencoba-coba atau aku nggak akan kepikiran seperti itu. Bahkan aku nggak akan kepikiran untuk memakannya, maksudnya gitu. Berarti ikannya itu udah nggak kelihatan nggak layak banget untuk dimakan, maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang bravo ya. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok itu sebaiknya tidak memakan ikan tersebut.
Okay, nice. Next, go to number 11. Silahkan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Okay, thumbs over. And everybody picks alpha. Semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek bareng Number teman-teman. 11. Sorry. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia ngajak gitu ya, teman-teman. Dia bilang, "Would you like to go with me to the airport to pick up Frank?" Jadi maukah kamu pergi bersamaku ke bioskop? Maksud saya ke bandara, maaf, untuk menjemput Frank. Kemudian si cewek bilang, "I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight." Jadi saya mau-mau saja sebenarnya, tapi saya ada kelas sampai jam 2. Dan saya tahu kalau Franks itu memutuskan untuk mengambil, penerbangan yang jadwal early. Early itu awal atau pagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Berarti si cewek nggak bisa ikut, teman-teman. Karena dia ada kelas dan nggak mungkin ikut ya. Kalau ikut berarti nggak ikut kelas gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. She won't be able to go with the man, gitu ya. Jadi si cewek tidak akan bisa ikut, dengan si cowok ke bandara untuk jemput Frank because she has, a bigger fish, to cook gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, dan saya lihat teman-teman semua menjawab, bravo ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan dulu, silakan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, di sini catch bukan berarti benar-benar menangkap ya, teman-teman. Catch di sini maksudnya sempat gitu. Jadi, sempat mendapati gitu, teman-teman. Jadi kalau diartikan, apakah kamu sempat, menonton Profesor Stiller di TV tadi malam? Nah, ini profesornya sendiri ya, teman-teman. Nah, kemudian si cowok bilang, "I almost missed it." Aku hampir aja melewatkan acara itu. Tapi ibuku, sempat gitu ya, atau just happen itu kebetulan. Jadi kebetulan menonton di rumah dan menelponku atau memberitahuku lewat telepon. Nah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Ya, jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya itu kemarin memberitahunya kalau profesornya itu ada di TV. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor 13, teman-teman. Silahkan. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, ada jawaban bravo dan juga Charlie ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bilang, "These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday." Jadi hari-hari musim panas ini benar-benar lebih dari yang bisa saya toleransi gitu, yang bisa saya terima. Ini tuh bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin. Kemudian si cowok bilang, "Hold on, tahan sebentar," atau sabar dulu gitu ya. According to the weather report, berdasarkan laporan cuaca,
We should have some relief by the end of the week. Kita harusnya bakal ada apa ya? Atau mendapatkan penurunan. Maksudnya penurunan itu kondisi buruknya itu bakalan melega atau jadi melegakan gitu ya. Maksudnya nggak sepanas itu. Seperti itu di sebelum akhir minggu ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. The weather will cool down soon. Cuacanya itu bakal mendingin segera. Maksudnya segera di sini di akhir sebelum akhir pekan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 14. Silakan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, jadi si cowok dia cerita ke si cewek, dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan aku telah memutuskan akan memasak sendiri semester depan. Maksudnya nggak beli makan di luar gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu aku harap kamu punya jadwal yang lebih ringan dibandingkan semester ini. Nah, masalah apa yang si cewek kira atau perkirakan si cowok mungkin akan alami atau miliki gitu ya. Nah, karena dia mendoakan supaya jadwalnya itu lebih ringan dibandingkan semester ini. Jadi si cewek ini sebenarnya udah memprediksi kalau jadwalnya si cowok sama teman sekamarnya itu bakalan lebih padat gitu ya. Maksudnya bakalan padat. Mungkin mereka nggak sempat masak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. He may not have enough time to cook maksud saya. Si cowok mungkin tidak punya cukup waktu untuk memasak. Oke, lanjut ke number 15. Silahkan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Let's do it together. Kita dengarkan kembali. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, di sini ada struktur menarik ya, teman-teman, dan ada vocab yang menarik juga. Jadi si cewek dia kayak memberikan challenge gitu ya. Jadi si cewek bilang, "Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill." Ayolah atau ayo kita mau sampai nih. Aku bakal menyalipmu gitu ya. Maksudnya menyalip itu membalap gitu, teman-teman. Jadi aku akan balapan denganmu gitu ya. Menuju puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape. Nah, out of shape itu artinya bisa diartikan babak belur gitu ya, teman. Maksudnya dia tuh udah nggak kuat lagi gitu, teman-teman. Jadi udah out of shape atau bisa kadang diartikan sakit. Lagi sakit itu bisa diartikan out of shape. Kita nggak tahu penyakit kita lagi nggak enak badan, kita bisa bilang I'm out of shape juga, gitu ya. Nah, sebenarnya di situ setelahnya kata shape itu ada kata that, teman-teman, yang artinya sehingga. Materi kita chapter 8 tentang gandengan kata. So, gandengannya that, sangat, sehingga. Nah, cuman that itu bisa kita hilangkan selama tempatnya di tengah dan setelahnya ada subjeknya. Materi chapter 10 ya. Jadi di sini sebenarnya ada that. Artinya saya benar-benar nggak kuat lagi intinya gitu ya. Sehingga saya mungkin harus crawl itu apa ya, merangkak gitu teman-teman. Atau kalau pramuka itu ya mungkin merangkak gitu ya. Saya mungkin harus merangkak di sisa perjalanan. Maksudnya sampai tujuan dari sini sampai tujuan gitu. Nah, what can be inferred about the man? Apa yang bisa ditarik kesimpulan dari si cowok? Nah, jawabannya yang alpha, betul teman-teman. He is tired. Dia capek gitu ya. Oke, lanjut ke number 16. Silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come?
What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, sudah lengkap ya, teman-teman? Baik, mari kita cek bareng. Kita dengarkan dulu. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok bilang, yes, hello, this is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Jadi, ya halo, ini Robert White yang menelpon. Apakah Dr. John bisa menemui saya di hari Selasa pagi sebagai ganti Kamis siang atau Kamis sore gitu ya? Nah, kemudian si wanitanya bilang, Tuesday morning, let's see. Is that the only time you could come? Jadi hari Selasa pagi, baik kita cek dulu atau mari kita lihat. Is that the only time? Berarti apakah Selasa pagi itu satu-satunya waktu di mana kamu bisa datang? Nah, what does the woman imply? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti maksudnya si cewek itu Dr. John nggak bisa ditemui di hari Selasa pagi ya, teman-teman. Makanya disuruh nyari waktu lain selain Selasa pagi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. Oke, jadi dokternya itu sibuk di hari Selasa pagi alias nggak bisa ditemuin sama si cewek, sama si cowok maksud saya. Nah, kalau yang alfa kenapa salah? Karena kalau diartikan Dr. Jones itu hanya punya waktu di hari Selasa saja. Bukan ya? Karena di situ awalnya dia janjiannya itu hari Kamis sore atau siang. Nah, artinya dia sebenarnya atau Dr. Jones itu sebenarnya punya waktu lebih selain hari Selasa, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, the man must come more than one time. Si cowok itu harus datang atau harus ke dokternya itu lebih dari satu kali. Nah, bukan berapa kalinya dia harus datang yang diobrolin di percakapan tadi, teman-teman, tapi lebih tepatnya kapan. Jadi bukan berapa kali, tapi kapan, gitu ya. Jadi Charlie bukan, kalau yang Delta, the man must arrive on time. Si cowok harus tiba tepat waktu. Nah, ini tepat waktunya kapan? Masih diperbincangkan di sini tadi, gitu ya. Yang mana di awalnya si cowok ini punya janji sama Dr. Jones di hari Thursday afternoon atau Kamis sore atau Kamis siang. Nah, cuman dia pengen ganti jadwal pertemuannya gitu ya. Nah, jadi belum fix waktunya kapan seperti itu. Dan apakah si cowok harus telat atau harus lebih datang tepat waktu atau lebih awal dan sebagainya. Itu belum nggak diobrolin intinya gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Doctor is busy on Tuesday morning. Seperti itu. Oke, next. Silahkan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis dan saya lihat semua menjawab Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok bilang, I really need to make some extra money. Maksudnya, saya benar-benar perlu kerja tambahan, gitu ya, teman-teman, untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, saya benar-benar, practically itu benar-benar ya, teman-teman. Saya benar-benar literally sama practically ya, menghabiskan seluruh anggaran semester ini. Maksudnya dia nggak punya uang lagi gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. Jadi kamu sebaiknya coba cek kafeteria yang baru itu. Nah, saya rasa ada beberapa lowongan openings di sini, maksudnya bukan pintu ya, tapi lowongan atau kesempatan gitu. Yang tersisa di shift malam seperti itu. Nah, kemudian si pertanyaan adalah what does the woman suggest the man do? Apa yang si cewek sarankan supaya dilakukan sama si cowok. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah Delta, betul teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi
eh, berusaha mencari pekerjaan di kafetaria, gitu ya. Okay, next number 18, teman-teman, silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, jadi si cowok dia bilang, "These long drives always wear me out." Nah, wear somebody out atau wear out, biasanya wear out itu artinya membuat seseorang lelah, teman-teman, gitu ya. Berarti wear me out itu melelahkanku gitu. Jadi perjalanan panjang ini atau menyetir yang lama ini gitu ya, teman-teman, selalu membuatku capek. Nah, sebagai ganti atau daripada kita bentar-bentar berhenti di tempat makan cepat saji, kenapa nggak kita sempatkan untuk sempatkan atau apa ya teman, take some time itu sempatkan beberapa saat gitu ya untuk nice lounge. Nice lounge itu berarti dia memesan. Jadi di sana itu kalau saya nggak salah ya teman-teman ada kayak ya mungkin di sini sejenis karaoke tapi bukan cuman karaoke. Mungkin di sana tempat santai kayak di hotel gitu ya. Nanti dikasih makan terus ada view yang bagus biasanya seperti itu. Nah, kemudian si cewek bilang, "That's a great idea." Itu ide yang bagus. Nah, itu memang akan membuat perjalanan kita lebih lama, tapi setidaknya kita akan segar kembali atau kita akan refresh ketika kita sampai sana. Nah, berarti what will the speakers probably do? Nah, apa yang kedua pembicara tadi mungkin akan lakukan. Nah, berarti mereka akan spend some time for nice lounge tadi ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah ya yang delta, teman-teman. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti nyetir untuk sisa hari itu. Jadi ya, jadi dia mau berhenti untuk nyetir. Jadi intinya menyempatkan untuk santai gitu. Oke, number 19, silakan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat semua menjawab delta ya, teman-teman. Mari kita cek bareng. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia ngasih tahu ya, dia bilang, "This notice says that all the introductory psychology classes are closed." Jadi pengumuman ini berkata kalau semua kelas psikologi introductory atau perkenalan psikologi gitu ya, itu sudah tertutup, sudah penuh maksudnya. Nah, kemudian si cewek dia bilang, "They can't be true." Nggak mungkin. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Jadi harusnya kan ada 13 bagian gitu ya, atau 13 section semester ini. Masa udah penuh semua dia gitu. Nah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, berarti si cewek ini udah kaget gitu ya, maksudnya cepet banget keambilnya gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, she's surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek kaget atau terkejut gitu bahwa semua sectionsnya itu sudah terisi. Okay, nice, number 20. Silahkan teman-teman. Number 20. Whoops! Did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply?
Oke, waktunya habis dan ada jawaban Charlie dan juga Delta ya, teman-teman. Baik, kita cek bareng, kita dengarkan dulu. Silakan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, jadi si cewek bilang, "Oops, did any my coffee just spill on you?" Jadi, aduh, apakah beberapa kopiku menumpahimu gitu ya, teman-teman? Atau tumpah di kamu? Nah, kemudian si cowok bilang, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma dikit kok, nggak apa-apa, nggak panas juga kok gitu. Nah, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok ini nggak masalah gitu ya, teman-teman, nggak tersinggung gitu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. He is not upset about the accident. Jadi dia nggak marah tentang kecelakaan tersebut, maksudnya kejadian tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang Delta, si cowok itu telah menumpahkan kopi pada si cewek sebelumnya. Nah, kita nggak tahu teman-teman, karena di cerita ini nggak ada itu ya, nggak ada apakah si cowok pernah menumpahkan kopi atau tidak, terus si cewek akhirnya balas dendam kan nggak tahu. Cuman yang kita ketahui dari percakapan tadi itu adalah yang Charlie ya, jadi si cowok itu nggak marah. Dia nggak apa-apa, nggak panas kok gitu. Akhirnya mungkin ditumpahin lagi sama si cewek kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Jadi jadi itu tadi. Nah, itu tadi adalah listening yang part A atau listening bagian pertama nomor 1 sampai 30 sebenarnya ya teman-teman. Cuman kurang lebih cara menjawabnya dan jenis soalnya seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman. Oke, sudah saya absen. Kemudian, "Sir, gimana caranya membuat kuping agar peka ya?" Nah, ini pertanyaan bagus banget, teman-teman. Sebenarnya sama kayak kita, ngomong dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya sama kok, teman-teman, semua bahasa. Mungkin teman-teman ada di sini yang, juga pernah belajar bahasa Arab di pondok gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang bagi awal-awal, mendengarkan bahasa Arab itu mungkin agak kesulitan juga. Maksudnya, ini yang dimaksud apa ya? Apakah kata ini, apakah kata itu gitu. Jadi memang ada tahap namanya rekognisi, teman-teman. Nah, rekognisi ini caranya adalah teman-teman harus sering-sering mendecode. Jadi teman-teman sering mendengarkan terus didecode. Jadi orang ini ngomong apa pakai tulisan gitu. Akhirnya nanti terus tahap kedua supaya tulisan itu terekam. Bahasa Inggris itu nggak enaknya gini, teman-teman. Tulisannya apa, bacanya apa. Jadi bacaan sama tulisan itu kadang beda banget. Contohnya one, satu itu tulisannya one. Dibacanya one, udah nggak ada A, nggak ada W, tiba-tiba one gitu ya teman-teman. Nah, itu yang saya maksud dengan rekognisi. Contohnya tadi teman-teman mendengarkan di sebentar nomor berapa ya tadi, ada kata do, yang report tadi teman-teman. Nah, do itu, nah ini teman-teman. Mana ya tadi? Sorry, bukan, maaf. Report, sebentar. Nah, do itu kan kalau kita dengar cuman sekali kata do, itu bisa saja D-O, tulisannya D-O itu ya, artinya melakukan. Nah, tapi di sini tadi itu ada juga do artinya eee, berakhir atau paling lambat dikumpulkan gitu ya. Nah, ini teman-teman. Coba kita dengarkan kembali ya. Jadi do di sini tulisannya do-e. Ini yang saya maksud teman-teman bisa merekognisi, teman-teman bisa mengenali itu yang dikatakan vocab apa. Gitu ya, teman-teman. Coba kita dengarkan dulu. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. Dapat ya, teman-teman? Was due today. Nah, do di sini itu bisa dengan cara grammar tadi, yang mana nggak mungkin was kok diikuti do verb 1 kan nggak mungkin. Boleh dengan cara grammar. Tapi nggak saya sarankan teman-teman, karena itu bakal malah menambah lama mikirnya gitu. Jadi memang saran saya nggak usah terlalu mikir, teman-teman hajar latihan terus di-decode. Caranya mendecode itu banyak ya caranya. Misal kalau di YouTube tuh saya juga baru tahu sih, maksudnya kesalahan saya juga. Di situ kalau CC-nya teman-teman nyalakan, captions maksud saya, CC itu. Nah, itu akan kelihatan subtitle-nya, tapi nggak apa-apa. Nah, gimana caranya kita bisa menulis suara, kan suara nggak bisa ditulis teman-teman, yang bisa ditulis itu tulisan atau hurufnya. Tapi kan bahasa Inggris bacaan maksudnya tulisan sama bacaan kan beda. Nah, caranya merekam adalah teman-teman menirukan.
Misalkan, "Pam, I don't understand the problem." Tiruin aja teman-teman. Jadi sambil latihan, memang pertama kali itu kayak aneh, lidah kita kayak aneh teman-teman, tapi memang itu prosesnya. Saya dulu juga gitu. Jadi, nah tapi kalau udah biasa, itu teman-teman sambil buka Instagram, sambil buka Pinterest, karena itu yang saya lakukan ketika tes. Jadi kadang saya tes itu kalau, nungguin gitu ya, bosen teman-teman, saya buka Instagram, kadang balas WhatsApp, itu udah gampang banget untuk mendengarkan itu langsung terkenal, langsung tek 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 gitu. Nah, tapi memang perlu ada latihan. Latihannya teman-teman harus sering-sering gitu ya, untuk memperkaya vocab dan yang namanya rekognisi tadi. Rekognisi itu perlu dipertajam gitu ya, teman-teman. Yang Mister Jaber tanyakan tadi ya, membuat kuping agar peka atau namanya rekognisi, itu harus sering-sering latihan. Seperti itu, Mister. Dan memang masih saya buatkan terus-terusan, jadi di YouTube nanti, dan saya terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe dan selalu nontonin ya. Di YouTube itu masih saya buatkan konten-konten terus teman-teman untuk structure listening sama reading. Jadi kalau teman-teman pengen latihan, bisa di YouTube dan untuk sementara memang saya ambilkan dari buku teman-teman, tapi kan nanti kan buku habis bakalan ya yang buat saya, konten itu dan ketika habis pasti mau nggak mau saya nyari bikin sendiri atau bikin. Nah, yang saya bikin itu adalah cloning-an dari soal yang asli dari ITS. Jadi misalkan di ITS caranya kalau di reading misalnya ya yang sekarang saya garap, penyusunannya seperti ini, saya buatkan yang penyusunannya sama tapi topiknya beda, tapi vocab-nya sama teman-teman. Jadi saya usahakan bikin teks yang seperti itu supaya nanti ketika teman-teman udah terbiasa dengan vocab itu, ketika tes itu bakal gampang banget. Seperti itu. Itu ada alasannya, saya bikin seperti itu. Jadi saran saya, buat teman-teman semua sih, bukan cuma Mister Jaber ya, atau Miss Jaber, intinya sering-sering latihan aja. Karena semakin sering latihan semakin peka teman-teman. Dan diulang-ulang nggak apa-apa. Misalkan satu nomor kok belum nemu, ulangi lagi. Belum nemu, ulangi lagi. Kalau perlu pakai subtitle. Nanti yang kedua subtitlenya hilangin. Nah, seperti itu, Mister. Kemudian, ada pertanyaan dari Miss Anastasia juga Anestia maksud saya, mohon maaf. "Sir, ada tips kah biar lebih paham sama idiom-idiom yang sama teman-teman. Jadi idiom itu kalau di kampus Inggris ya, di pengajaran offline yang sebelum Covid dulu, kan online ini kan ramenya pas setelah Covid dan Covid itu teman-teman. Jadi pas offline dulu saya ngajar idiom itu di, bagian vocab. Jadi ada kelas di kampus Inggris itu namanya kelas vocabulary teman-teman. Itu mencakup part of speech atau kelas kata, kemudian, derivatif sama derivation sama inflection, itu penambahan kata misalkan kalau go jadi goes gitu ya, atau going, atau gone, atau went. Nah itu namanya, derivation atau inflection, gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah bab namanya idiomatic expressions. Idiomatic expressions itu babnya banyak banget. Contohnya phrasal verb. Phrasal verb itu juga termasuk idiomatic expression, teman-teman. Contohnya have to. Nah, have kan biasanya kita mengartikannya memiliki gitu ya. Nah, tapi have to itu bukan artinya memiliki untuk, itu jadi satu kata, teman-teman. Itu artinya, harus, seperti itu. Contoh lagi, look after. Tadi kayaknya ada tadi. Look after itu artinya merawat. Padahal look artinya, nah itu yang dimaksud dengan idiom. Nah, untuk memperkaya idiom yang termasuk ke dalam vocab, caranya sama, Miss. Jadi saya nggak pernah berhenti untuk, menyemangati teman-teman untuk sering-sering latihan. Karena idiom yang teman-teman nanti banyak akan temukan, itu akan dari latihan dan yang teman-teman koleksi atau teman-teman tulis. Seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi tips dari saya, lebih banyak idiom, teman-teman sering latihan karena di latihan itu nanti juga ada konteks penggunaannya. Jadi, oh jawabnya gini, ternyata maksudnya gini. Seperti itu. Jadi saran saya sering-sering latihan, Miss Anesti. Kemudian, Mister, apakah ada daftar-daftar idiom yang sering muncul di TOEFL? Nah, ini ide bagus. Jadi nanti mungkin saya buatkan ya, teman-teman. Tapi mungkin nggak bisa dalam waktu dekat karena ada PR lain gitu. Cuman saya cicil gitu, teman-teman. Kalau teman-teman mau atau nanti saya share lah ya teman-teman, untuk, koleksi saya tapi di akhir, nanti di akhir meeting tolong saya diingatkan. Kemudian Sir, apakah ada tips dan trik agar tepat dalam menjawab soal listening? Banyakin latihan Miss Rizka, oke. Jadi memang, di TOEFL itu memang kuncinya sebenarnya teori itu sedikit banget teman-teman. Teori di kelas itu sebenarnya sedikit banget, terutama di listening ya. Listening ini sebenarnya kalau mau dijabarkan teori banyak bisa. Nah, tapi misalkan teori saya jabarkan banyak, misalkan caranya minta maaf dalam bahasa Inggris, caranya merespon minta maaf gimana, caranya
offering help atau menawarkan bantuan, caranya meminta bantuan, caranya merespon, itu banyak banget teman-teman. Ya, ada 34 namanya language functions. Yang saya tahu ya, bahkan mungkin ada lebih. Kalau yang saya tahu ada 34 teman-teman. Nah itu dipakai semua di listening bagian pertama ini. Nah yang mana nggak akan cukup waktu kita untuk mempelajari itu dan vocabnya bakal banyak banget dan itu pasti akan membebani waktu dan pikiran teman-teman. Makanya eh, saran saya adalah fokus ke latihan. Dan teman-teman percaya saja, latihan yang saya kasihkan ke teman-teman itu adalah latihan yang sudah paling mendekati dengan yang aslinya. Bahkan nanti kalau teman-teman setelah program selesai, nanti saya akan promosi program saya sendiri ya, kelas membahas soal TOEFL yang asli dari ITS. Nah itu bahkan tidak saya rubah sama sekali teman-teman. Kecuali di structure, tapi cara mengerjakannya sama. Jadi listening sama reading saya samakan plug seperti itu. Tapi nanti ya, teman-teman fokus dulu dengan pondasi atau pembekalan di awal. Ini bulan pertama adalah pembekalan awal. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Intinya saran saya ke teman-teman adalah semangat ya, teman-teman. Karena memang TOEFL itu enaknya adalah kalau kita udah hafal medan, hafal soal-soalnya itu bakal gampang banget, terutama ketika teman-teman latihan atau belajar itu kita bisa tinggal mengasah eh, yang teman-teman rasakan di tes. Itu kalau teman-teman sudah kenal gitu ya, maksudnya dengan tesnya. Makanya sering-sering latihan atau try out teman-teman. Nah, saya itu adanya diain tuh satu paket yang udah jadi, paket full paket TOEFL ITP full, jadi listening, structure sama reading. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa latih di situ. Bahkan kalau mau ngecek skornya juga bisa nanti teman-teman kirim jawabannya ke saya. Tapi nanti ya setelah reading selesai atau program selesai. Seperti itu. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Intinya semangat teman-teman ya untuk belajarnya. Saya bantu lewat Japri atau di kelas seperti ini kalau ada pertanyaan. Dan mohon maaf kadang Japri itu kadang saya lagi kelas, jadi saya juga bingung balesnya ya teman-teman. Jadi mohon bersabar kalau saya slow rest seperti itu. Okay, thank you so much for today and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time.